Tetap semangat dalam Tuhan, para pemirsa yang setia. Topik kita pada hari ini ingin berbicara tentang perlindungan Tuhan. Bicara tentang perlindungan Tuhan, maka bicara tentang tanggung jawab Tuhan terhadap setiap umat pilihannya. Itu berarti kalau Tuhan melindungi kita, Tuhan tahu bahwa dalam hidup ini pasti ada masalah. Karena dalam setiap perlindungan Tuhan itu, Tuhan lebih tahu persis musuh yang akan kita hadapi. Nah, bersama dengan saya, seorang anak Tuhan, musisi juga. Dia lewati sebuah pergumulan yang besar dan kemudian dia bisa lewati itu bersama dengan Tuhan. Perlindungan Tuhan ya dan amin. Bersama saya, Nyong Webster. Apa kabar, bro? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa dulu ya, Nyong ya. Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang saya dan Nyong ingin sampaikan dalam diskusi ini, Tuhan Yesus hadir. Dan pembicaraan kami ini akan berdampak bagi setiap pemirsa menyaksikan acara ini. Diberkatilah pembicaraan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Yang kita buka Alkitab dulu, Nyong. Mazmur 27. Tentang aman dalam perlindungan Tuhan. Ini dari Daud ya. Ayat yang keempat, Nyong. Mazmur 27 ayat keempat, baca. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. 5, 6. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Stop. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ada 3 kata kerja yang membuktikan perlindungan Tuhan. Di ayat yang kelima, melindungi, menyembunyikan, dan mengangkat. Ayat yang keenam, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Oke, Nyong. Ya. Kalau mau bicara tadi, maka yang kita bicarakan adalah proteknya Tuhan. Kan tahun 2007 ya bro ya? Ya, 2007. Pernah mengalami kecelakaan kan? Ya. Nah, sebelum membahas kecelakaan itu, tadi kita sempat bicara-bicara juga kan? Sebenarnya sudah mengalami Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi itu tahun 1996. Iya, 1996 kalau. Ya. Waktu di acara Praise and Worship ya. Ya. Dan disitulah kenal Tuhan. Ya. Secara pribadi. Ya. Oke. Latar belakang keluarga kan latar belakang yang bisa dikatakan masalah Tuhan itu keras ya. Ya. Ikut Tuhan itu harus keras. Didikan di keluarga kan begitu kan, Nyong? Ya. Coba cerita sedikit, Nyong. Nah, keluarga nih. Iya. Ya, saya dari kecil juga sama kakak, kita cuma berdua, kakak perempuan. Kita dari kecil juga, mama papa tuh didik tuh harus, ya benar-benar serius sama Tuhan. Dari kecil, terus harus baca Alkitab tiap hari. Terus kalau misalnya mau makan, Kelas berapa tuh? Dari kecil pokoknya? SD, SD ya? terus mau makan aja pagi, begitu mau pegang sendok, mama tanya udah baca Alkitab belum? Kalau belum, disuruh balik ke kamar, nggak boleh makan. Oh my God. Iya. Terus papa juga gitu ya. Kebetulan mama papa juga pendeta juga. Oke. Terus ya waktu berlalu kita dididiknya gitu terus. Tapi ya waktu tahun 96, 7 papa udah meninggal. Nah, tinggal mama aja. Cuma tetap aja sampai detik ini juga itu nggak pernah tuh stop tuh. Biarpun saya udah segede gini, tetap aja diingetin sama mama juga. Itu dia ya. Harus udah baca kitab belum? Gimana? Jangan terlalu sibuk urusin sesuatu, tapi fokus sama Tuhan dulu. Jangan kerjaan apapun dulu, harus Baca Alkitab. baca kitab. Oke, Nyong. Seorang Nyong yang berkecimpung di dunia musik sebagai seorang musisi, pemain drummer, ya kan, dan kemudian terlibat di dalam grup band juga
dan main di beberapa para musisi yang ada di Indonesia. Ya. Otomatis kan kita bicarakan tentang kehidupan entertain kan. Ya. Yang pasti bersentuhan dengan alkohol, Ya. narkoba, sama seks. Artinya tuh cewek ada di dalamnya. Yong, sebenarnya belajar musik ini lu belajar sendiri apa talent memang dari keluarga besar apa bagaimana? Kalau musik Drum. tuh kebetulan ya puji Tuhan itu turun dari mama sih. Nggak belajar. Jadi dari kecil aslinya malah gitaris bukan drummer. Dari kecil dari umur 6 tahun tuh main gitar. Terus mama nggak ngajarin. Mama punya gitar di rumah. Mama gitaris soalnya. Mama gitaris dan vokalis. Akhirnya pegang gitar main terus. Akhirnya dalam waktu sempat main di kafe-kafe juga tapi main gitar. Terus begitu turun pelayanan pertama kali itu masih main gitar, akhirnya pindah ke drum. Nah kalau untuk musik sih nggak ada ngajarin, jadi otodidak. Cuma begitu udah sempat kuliah di Harvest. Oke. Nah itu baru diajarin tentang kayak kepingin banget masuk untuk musiknya, tapi musik untuk ministry pelayanan. Nah itu diajarin baca part semuanya sama kami Namin Otokosin dosennya. Oh itu dia. Ya. Terus banyak. Nah udah mulai dari situ ya dididik untuk lebih berkembang lagi, lebih upgrade. Jadi bukan hanya main drum aja, tapi harus dalam hal baca-baca note semuanya. Diajarin lah. Diajarin. Ilmunya. Ya, ilmunya. Oke. Terus akhirnya jadi musisi dan sudah berapa kerjasama dengan para artis ataupun musisi yang berkecimpung? Pernah main sama siapa aja? Waduh, siapa aja ya? Pertama sih kebetulan ada band sendiri Saint Loco. Tapi sebelum sama Saint Loco Saint Loco ya dulu ya. Iya. Tapi sebelum sama Saint Loco tuh main sama Glenn. Oke. Glenn Bradley. Terus berapa lama tuh memang dia? Glenn tuh dari cukup lama juga lah ya. Cukup lama juga sih. Terus baru Glenn begitu. Waktu Glenn tuh akhirnya banyak ya bantuin yang lain juga kayak Dewi Sandra, Agnes Monica, Project Pop juga. Terus Adon juga. Lupa juga yang lain. Oke banyak lah ya. Dalam berkecimpung itu kan tahu dong dunia di sekitar ya kan. Mau jujur aja nih, lu harus jawab jujur. Oh pasti. Gue sih jujur aja emang orangnya apa adanya emang gue. Nah salahnya ya kita ngomong di pemirsa nih ya nggak? Oke. Ngerokok belum pernah seumur hidup. Yang benar? Iya. Alkohol enggak juga. Mungkin kalau misalnya alkohol, kayak misalnya teman suka nawarin, minum nih bir, minum klek. Nggak suka emang. Oh gitu ya? Jadi kalau misalnya mau dibilang, nih kalau tanya Tuhan lihat nih, gua minum alkohol tuh seumur hidup nih. Kalau misalnya mau dihitung semuanya, paling 1 gelas ini aja. Itu pun seumur hidup. Saya digabungin ya. Nah itu cuma 1 gelas yang segini kali. Karena berapa kali klek, nggak suka. Oh gitu ya? Nggak suka emang. Oke. Narkoba? Oh itu mah enggak. Makasih deh. Sama sekali? Sama sekali. Itu mah buat orang goblok aja kalau menurut gue. Gak suka soalnya gue. Oh gitu ya? Seks? Wanita? Wah enggak. Sama sekali? Enggak. Oke. Kalau lihat dari casing pemirsa nggak percaya bos? Iya emang. Kalau lihat casing nggak percaya. Tapi bisa begitu ya? Artinya apa yang diterapkan oleh orang tua dari kecil. Suruh baca Alkitab, suruh lakukan ini selalu. Itu ternyata sangat bermanfaat banget. Iya, ada iyanya, ada enggaknya. Tapi menurut gue sih orang tua memang bagus ajarin kita kayak gitu ya. Cuma terakhir keputusan ada di kita sendiri sih. Oke. Ya kayak misalnya gue sebenarnya bisa sih mau bikin apa emang. Tapi karena mama sama papa tuh ajarin kita firman, benar-benar taruh firman. Gue sih percaya firman itu yang jaga kita sih. Nah itu dia penting. Dan gue juga punya keputusan gue tidak mau ambil sedikit pun tuh untuk bikin yang aneh-aneh gitu, gue nggak mau. Nah puji Tuhan sampai sekarang juga nggak pernah bikin gitu loh. Semua jalan baik ya Jong? Iya puji Tuhan deh. Udah berkeluarga Jong? Udah. Anak? Belum, masih nunggu tuh. Nikah berapa tahun? Tadi bulan Juli 2 tahun.
Oh, masih baru. Nanti tahun depan juga dapat juga ya. Amin. Yong, oke, cerita tahun 2007. Oh ya. Ternyata dalam proses perjalanan hidup, rajin baca Alkitab, sudah mengenal Tuhan di tahun 1996, interval 97, ya kan? Udah kenal Tuhan luar biasa lewat sebuah pelayanan praise and worship. Di saat itu Tuhan jama, dan kemudian berkecimpung bermain di para artis-artis yang ada di Indonesia, dan main di setiap klub, kafe, dan segala macam. Dari pengakuan, tidak pernah ngerokok. Alkohol, minum bir segini udah seumur hidup tuh. Narkoba tidak, perempuan tidak. Ini semua, kalau tidak dilakukan ini semua nih, sangat jarang banget sekarang, di era modern begini. Dan itu bisa dilakukan. Tapi ternyata, Tuhan izinkan sebuah kecelakaan. Dengan naik sepeda motor kan. Iya. Dan ketika menghadapi kecelakaan, ada pertanyaan besar lagi dong. Iya. Kenapa kalau semuanya tidak menikmati, tidak menggunakan segala sesuatu, tetap ada kecelakaan? Kalau ini dimaknainya salah, bisa keliru. Orang selalu bilang gini, lu kalau udah deket sama Tuhan tenang aja deh. Pokoknya lu gak mungkin kecelakaan, gak mungkin susah, gak mungkin apa. Bener kan? Iya. Jadi bahasa itu selalu muncul. Tapi ternyata dalam kenyataannya kita menghadapi kehidupan yang nyata. Dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan izinkan juga ada sebuah kecelakaan. Tahun 2007 mengalami hal demikian. Iya. Ceritanya bagaimana, Yong? Jadi gue nih orang yang suka bener sama motor. Gue gak suka mobil sih. Dari dulu tuh. Makanya terus ikut berapa kali klub motor. Oke. Terus akhirnya kita, jadi ceritanya waktu itu tahun 2007 itu dari chapter mana aja, Tangerang, Depok, Bogor, Bandung datang, terus kumpul di Bintaro. Udah gitu. Nah lagi kumpul gitu anak-anak pada lagi bulan puasa kalau nggak salah. Anak kumpul terus gue pengen banget cobain satu motor itu, dan sering gue coba. Pengen gue pinjam sama teman. Pinjam dong. Soalnya kepingin banget tuh. Aduh pengen beli tuh motor gitu kan. Masih mikir nih gue tukar sama mobil aja kali. Tukar sama mobil. Oke. Bener pingin banget soalnya tuh motor. Ini mau jual mobil? Mobil jual aja nggak apa-apa. Oh gitu ya? Iya begitu. Terus akhirnya gue coba. Ada teman gue namanya Isna. Nah terus gue coba. Itu di kejadian tuh, itu base camp kita di Bintaro, di kesehatan. Pas masuk Bintaro pertama. Oke. Nah terus kita jalan ke sektor 9 McDonald. Kebetulan gue waktu itu bawa Honda CBR Fireblade 929 Sport. Kalau temen Honda juga Sport, tapi Sport Touring. Kalau gue Sport, jadi Sport gini. Kalau temen gue kan Sport Touring masih gini. Nah udah gitu, begitu dari sektor 9, begitu balik. Gue nih anaknya kalau naik motor agak-agak suka ngebut. Bukan agak-agak sih, emang suka ngebut. Terus begitu balik, itu gue ngebut dan temen di belakang ketinggalan. Karena gue lari itu 170 km per jam. Oh my God. Kencang banget. Nah, begitu lagi kencang ngebut gitu, tiba-tiba tuh jeleknya gue tuh, kalau lagi masanya lagi ngebut, itu gue gak pernah lihat fokus ke depan. Pasti lihat sebelah ke kiri, kanan. Padahal lagi ngebut. Itu makanya suka dimarahin sama anak. Begitu lagi ngebut gini, tiba-tiba di depan tuh dari sektor 9 McDonald begitu mau masuk sektor 7 tuh itu deket banget. Nah, tiba-tiba ada lobang. Hajar lobang, terus langsung goyang kan. Nah, udah gitu sempat goyang, akhirnya nggak bisa rem, akhirnya kaget rem mendadak. Nah, kalau motor tuh moge sport tuh kalau rem mendadak belakang kunci langsung. Nah, di depan tuh ada perempatan di tengahnya ada bundaran, taman kecil. Nah, gue bukan model anak teman-teman gue yang lain tuh bisa ngerebah. Gue nggak pinter, nggak jago kalau ngerebah. Terus begitu nggak sempat rem stop, itu akhirnya hajar trotoar. Di depan tuh ada trotoar. Hajar trotoar, terus motor terbang, tapi gue duluan terbang. Nah, lu lepas dari motor? Iya, lepas dari motor. Itu temen yang bilang nih. Terus begitu lepas udah dari nggak motor, sadar tuh sebenarnya? Udah ada, enggak, mesti panik banget. Lagi panik kan. Begitu terbang,
Nah, di depan itu ada bundaran, taman kecil, dikelilingin pagar besi. Pagar besi yang atasnya bukan lurus gini nggak? Pagar besinya tajam segini nih. Nah, terus dia tingginya segini gue nih. Kalau gue berdiri ya. Terus begitu terbang ini, posisi gini. Jatuh, pagar besi hajar ini. Dada. Nah, logikanya kalau kayak gitu kan harusnya nembus sampai belakang kan. Begitu jatuh, jatuh juga, pagar besi bengkok. Begitu jatuh gini, motor hajar kepala sama pundak. Das. Jadi itu langsung blackout langsung. Motor nyusul di belakang. Iya, nyusul di belakang. Jadi lu udah duluan jatuh baru motor nyusul ya. Iya. Ternyata kecepatan lu lebih cepat daripada motor. Iya. Terus begitu jatuh udah blackout udah. Ya itu besi begitu dia langsung tumbang begitu. Iya. Harusnya begini. Harusnya begini. Kamu ada di dalam dong. Lu ada di dalam dong. Harusnya lu masuk di dalam gitu, tapi tidak kan. Jadinya lu pakai besi lagi. Enggak. Tapi Tuhan yang buat gitu ya. Ya itu gue percaya itu cuma Tuhan Yesus yang bikin gitu ya. Nah peristiwa itu akhirnya lupa tuh. Blank udah. Blank langsung. Blank terus tiba-tiba ada di rumah sakit. Orang pikir lu mati pasti. Iya. Motor hancur. Kaki-kaki hancur semua. Kaki-kaki hancur semua. Jadi waktu masuk ke rumah sakit dalam keadaan koma tuh. Koma itu. Koma ya. Oh ya nanti kita akan lihat tayangannya ya. Di televisi ada tayangan nanti yang akan kasih tahu waktu di rumah sakit ya. Iya. Berapa lama koma tuh? Koma 4 hari. Nah, setelah itu sadar? Itu sadar tapi masih short memory loss kan kayak gitu kan. Jadi itu udah berkeluarga belum? Belum. Oke. Terus sempat nggak kenal siapa-siapa nih. Tapi mama ingat. Yang lain ada berapa temen ingat, yang lain nggak kenal. Teman band sendiri aja Senloko datang gitu. Wih Nyong. Terus begitu lihat, halo. Siapa ya kalian ya? Langsung anak sedih banget. Begitu gue bilang nggak tahu mereka siapa. Oh gitu. Ada yang lihat ini, apa kabar? Oh lu ingat gue? Ingat lah. Lihat ini, siapa ini ya? Oh gitu ya. Udah memoris. Tapi sekarang lu ingat semua dong? Oh udah ingat semua. Nah waktu itu pemulihannya berapa lama tuh? Ini juga mujizat ini. Itu dokter bilang waktu hancur semua sih Nyong ya? Iya, jadi dokter waktu gue dibawa masuk di ronsen, dada ini patah. Begini aja sakit kan? Ini patah. Jangan tuh patah beneran, gue pusing. Nggak patah. Terus kiri patah 3 rusuk kiri patah 3, rusuk kanan patah 1. Dan ini patah nih, tulang apa namanya? Belikat ya? Belikat. Nah, terus otak kiri tabrak otak kanan. Jadi waktu jatuh kan hajar di motor hajar. Motor hajar sini. Jadi ketemu dia. Ketemu hajar. Terus tengkoraknya kayak gini, bengkok gini. Tengkorak. Karena waktu jatuh gini kan motor hajar, das gitu kan. Jadi mencong dia. Mencong. Ini bibir gini ya. Oke. Terus pendarahan di otak belakang. Terus dokter bilang ini harus operasi. Dan kalau waktu jatuh itu dokter bilang gini. Gue bilang buat mama, Bu, anak ibu bisa mati. Tapi kalaupun tidak mati, dia sekarang sudah cacat. Dan dia akan cacat sampai seumur hidup, sampai dia mati. Jadi waktu jatuh, itu kiri udah mati. Jadi saraf kiri mati semua. Jadi nggak ada yang bisa kayak gini nih. Ini nggak bisa. Terus dokter bilang harus dioperasi. Ini patah. Terus otak juga harus dibenerin posisinya. Caranya dibelek, dibuka. Nah udah gitu begitu dokter udah bilang sama mama, terus mama juga langsung jawab gini, sudah selesai dok. Ini teman-teman semuanya saksi udah semuanya bilang, gila nyokap lo. Mama bilangin sama dokter, sudah selesai dok? Oke, sekarang jangan pernah jarum suntik sentuh tubuh anak saya. Nanti yang operasi ada dokter di atas segala dokter. Dokter langsung, ibu gila ya ibu. Oh gitu ya? Iya. Terus saudara-saudara gue juga bilang, ya emang gitu kita. Terus berapa juga saudara juga benar-benar kaget gitu, mama bilang gitu kan. Karena emang mama gitu orangnya. Terus dokter bilang, ya udah ibu tanggung jawab ya. Mama bilang, iya, nanti Tuhan Yesus yang tanggung jawab. Dokter lihat ya dok. Nah begitu, nggak lama tuh, tiba-tiba kaki kiri dan kanan, tangan kiri kanan, tangan kiri dan kaki kiri bergerak. Itu gerak. Dokter kaget, hah? Kan udah cacat. Itu udah di ronsen sama dokter, itu cacat mati.
Tapi tiba-tiba nyala. Maksudnya gerak. Jadi on langsung ya. Iya, dokter. Oke, kaget dia. Kaget. Nah setelah itu kan proses akhirnya dioperasikan juga kan. Mau tidak mau harus dioperasi juga dong. Enggak juga. Enggak juga. Belum cerita nih. Belum kelar ceritanya. Jadi begitu bujur pertama kan gerak kan. Nah, begitu koma cuma 4 hari. Begitu bangun dari koma, terus jalan sebentar. Begitu 3 minggu kemudian, itu hasil ronsen datang. Nah, hasil ronsen datang, dokter langsung kemo. Hah? Karena tulang dada rusuk kiri, yang kanan, kembali yang patah-patah udah balik normal. Dan otak kiri sama otak kanan sudah balik normal posisinya. Itu tanpa dioperasi? Tanpa dioperasi. Itu saksi itu yang temenin di ronsen, di dalam ruangan ronsen tuh Berry Lukmawa yang jagain gua. Dia datang dijagain aja. Makanya dia langsung lihat itu. Oh dia lihat kondisi itu ya? Iya. Jadi apa yang diperkatakan mama tuh kenyataan ya? Iya. Iman sebesar biji sesawi. Bilang gunung pindah. Gunung jadi itu kalau sekarang. Dia bilang dioperasi ya? Iya. Wow. Pemirsa, kalau mau dengar Nyong cerita sih sebenarnya, saya mau tambah aja waktu ini sebenarnya. Tetapi kenyataan ini menjadi satu fakta yang tepat. Kalau Tuhan memberikan perlindungan Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah. Amen. Tapi sekali Tuhan memberikan perlindungan itu sempurna. Amen. Ya. Dan kalau Tuhan mau sembuhkan, tidak dicicil. Ya. Tapi kalau Tuhan sembuhkan, perfect. Artinya, kalau Tuhan memberikan perlindungan, yang menjadi masalah, siapa yang khawatir? Sering sekali kita sebagai manusia yang menyaksikan akan perlindungan Tuhan. Bahkan kita sendiri pun biasanya berdoa kita yakin bahwa Tuhan tolong. Tapi di saat yang bersamaan pun kita menyaksikan tentang pertolongan Tuhan. Dan ini yang menjadi satu pelajaran. Iman dari seorang ibu yang bisa dikatakan sederhana dalam berpikir. Tetapi militan dan fundamental dalam iman. Perlindungan Tuhan ya dan amin. Pasti ya. Tetapi iman kita memiliki iman yang teguh terhadap Tuhan. Nyong bisa dipulihkan dengan cara yang ajaib. Dan ini adalah mukjizat yang terbesar. Amin. Pertanyaan saya, Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Setuju. Bangga nggak bos punya Tuhan Yesus? Bangga banget. Bangga banget ya. Banget. Dan bisa lihat mama memberikan spirit itu dahsyat banget bos ya. Iya. Dan kita lihat dahsyatnya minta ampun ya. Kalaunya tulang aja dan kemudian otak bisa dipisahkan dan segala macam. Aduh, makanya tadi kalau lu bilang gitu ya, batang kepala dibuka itu banyak orang yang selesai punya tuh. Iya, dokter juga bilang gitu. Kalau harus dioperasi, kamu tuh cuma punya kesempatan hidup cuma 5% kalau dioperasi. Iya. Dan ini tengkorak nih balik sendiri kan? Ini kan bengkok. Dia balik sendiri? Iya, balik sendiri. Tidak ada yang dibongkar sih kepala. Gak ada. Tapi tangan Tuhan tidak terlihat itu membongkar semuanya. Iya. Terlalu gampang bos. Waduh, gue kalau bisa tepuk tangan, gue tepuk tangan terus nih bos. Tapi Tuhan itu baik ya. Amin. Dahsyat dan luar biasa. Nyong, setelah pemulihan itu terjadi, apa yang ada yang lu harus lakukan buat Tuhan? Pertama sih, sempat gue kecewa sama Tuhan, jujur. Karena gue bilang, Tuhan gue gak pernah bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Itu dia yang tadi gue bilang di awal. Kenapa gue tiba-tiba kok dapet kayak gitu loh. Cuma gue juga belajar, akhirnya gue ngerti gitu. Emang pada dasarnya, Tuhan gak rencanain itu. Itu pasti. Pasti. Itu gara-gara salah gue aja. Tepat, baru gue pengen ngomong. Gue salah, karena gue kurang jago soalnya kalau lagi muter gini. Bukan kurang jago, lo kekencengan bawanya. Iya, kencengan sih. Kencengan, lu bawa di tempat sirkuit baru cocok bawa 170. Iya, itu cuma... Lu 170 jalanan di daerah Bintaro sekecil begitu, wah aja juga. Itu bukan oh Tuhan, gue gak bisa nyesel. Enggak, memang kita kurang berhikmat. Iya, emang. Coba kalau nyetirnya 40, paling nyampe sampai Tuhan datang bos. Lu jangan, itu motor panas, karena sport. Jadi dia gak bisa, harus kencang. Boleh, harus 80. Lu trauma gak naik motor sekarang? Nggak ada, nggak pernah trauma. Gue nggak pernah dalam hal apapun, gue nggak pernah trauma. Gue pernah main basket nih patah, pindah ke belakang, tapi masih patah. Gue main basket, gue nombok lagi. Zaman dulu masih kurus.
sekarang enggak kan. Nyong, terus kemudian sekarang kan lo terkecimpung pelayanan terus ya Nyong ya? Ya Main dari dulu drum. sih emang pelayanan. Oke, dulu memang pelayanan. Nah sekarang main drumnya bagaimana bos? Ada gangguan Kalau sedikit? misalnya, enggak. Nah kalau misalnya soal pelayanan tuh, misalnya soal permainan ya, itu sekarang tuh kan yang mati kiri kan. Tapi percaya nggak percaya tuh. Dan harus percaya. Iya harus percaya. Kiri itu lebih kuat juga, lebih kuat dari dulu. Sekarang? Iya. Kalau main drum enak jadi enak gitu. Padahal lu kayak nggak ini. Kayak agak kaku maksudnya, ya? gue bukan yang tipe orang yang kayak jago yang lain tuh drummer. Wow cepet banget gitu. Jarang gue latihan gitu. Maksudnya. Tapi tiba-tiba pas gue selesai sembuh gitu, pas lagi main, gue jadi enteng ya. Jadi kuat gitu loh. Padahal nggak pernah dilatih gitu. Dan itu juga pasti ya, itu yang mujizat juga sih. Tuhan. Kan harus dilatih tangan kan. Tapi sekarang oke ya? Oke gitu. Masih tetap oke ya? Masih. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Nyong nggak terasa Nyong, 30 menit kita sudah bicara. Gue sih maunya dengar terus lu ngomong apa. Tapi kenyataannya waktu yang harus kita selesaikan ini. Satu hal yang bisa lu sampaikan kepada pemirsa. Yang lu bisa bicara dengan pemirsa apa? Pesan ini. Satu sih. Dalam hal apapun, gue cuma bisa bilang gini. Jangan pikirin apapun gitu. Pikirin Tuhan aja. Karena gue mengalami gitu. Tuhan bisa angkat gue dari maut. Kalau soal-soal yang lain, itu berarti kan gampang kan. Kayak misalnya dalam hidup kita pasti ada masalah keluarga lah, finansial lah, apalah. Ya jujur gue juga pasti banyak, ada juga gitu. Ya gue bukan orang kaya. Cuma gue dalam hal keluar dari kejadian itu tuh, lepas dari kejadian itu tuh Tuhan ajarin gue gini. Tuhan tuh gampang kalau mau kasih kita berkat apapun itu gampang banget itu. Kita tinggal percaya aja. Dan yang pasti tuh, kalau jalan tuh jangan aneh-aneh. Jadi maksudnya, apa udah tahu yang itu Tuhan nggak boleh, jangan bikin. Kalau bikin ya, itu keputusan kita sendiri kan. Kalau terjadi apa-apa, ya Konsekuensi logis. konsekuensi sendiri kan. Oke, para pemirsa, kita sudah dari penghujung. Satu hal, hanya memikirkan sesuatu yang Tuhan pikirkan, itu yang paling utama. Ternyata Nyong sebagai kata kunci buat kita semua untuk closing tentang hal ini. Nyong, kita berdoa Nyong. Bapa, diberkatilah Nyong bersama dengan istri. Kerinduan mereka pun untuk mendapatkan keturunan. Tuhan yang akan memberikan tepat pada waktunya. Amin. Dan kami yakin apa yang dia perlukan disiapkan oleh Tuhan. Karena Engkau adalah Yehova Jireh yang mampu untuk menyediakan. Diberkatilah setiap apapun yang dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluarga besar juga diberkati Tuhan. Setiap pemirsa menyaksikan acara ini, bahwa perlindungan Tuhan ya dan amin. Tuhan yang akan memberkati mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nyong, thank you brother. God bless. Sama-sama. Para pemirsa, kita sudah menyelesaikan episode ini. Saya yakin dan percaya pengalaman dan juga pembahasan ini telah memberkati para pemirsa. Perlindungan Tuhan tidak akan pernah pudar sampai kapanpun. Hanya satu kata kunci. Kita harus punya iman yang melekat pada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ketemu dalam episode-episode berikutnya. Shalom.